Oke, udah masuk ya. Tinggal diisi. Oke, tinggal diisi. Masalah tambahan apa yang ada? Kurang solid antar divisi. Wis, kurang solid. Ini random kok. Pertanyaan jawaban dari teman-teman nggak diketahui. Sifatnya anonim. Bismillah. Sering miscom. Miscom. Miscom itu apanya Miss Universe? Sulit memahami antar anggota. Iya sih. Emang pemahaman itu apa ya? Aku dulu pernah kepikiran. Di dunia ini kenapa sih kok antar manusia itu saling perang, terus saling memusuhi. Intinya ada permasalahan lah di setiap orangnya. Terus salah satu faktor yang aku pikirin ujung-ujungnya itu karena emang nggak bisa memahami satu antar lainnya. Karena kita nggak bisa memahami orang lain. Solusinya, aku dulu bertanya-tanya, kenapa ya Allah itu nggak nyiptain manusia, pikirannya itu saling terhubung gitu loh. Bisa dibilang telepati. Jadi udah bisa tahu perasaannya orang-orang, bisa tahu pikirannya orang-orang, supaya nggak terjadi salah paham, terus kita bisa memahami orang lain. Bertanya-tanya kayak gitu aku, kenapa ya kok Allah nggak nyiptain kita kayak gitu? Terus aku dapat hikmah dari mana gitu, entah dari ceramah atau dari pikiranku sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak bisa memahami orang lain, maksudnya itu kita kan cuma bisa nebak-nebak ya perasaan orang lain kayak gimana, pikirannya kayak gimana. Kita cuma bisa nebak-nebak. Dan itu sebenarnya termasuk rahmat sih kalau menurutku. Entah aku dapatnya dari mana dulu. Kenapa kok dibilang rahmat? Karena dari kita nebak-nebak kayak gitu, itu akan timbul dua rasa. Yang pertama, rasa benci karena kita salah paham akan orang lain. Terus yang kedua, rasa cinta. Karena kalau pada dasarnya kita udah tahu nih hati orang lain, kita udah tahu perasaan orang lain. Ya dua rasa itu nggak mungkin timbul karena kita udah tahu. Kenapa kok dua rasa ini timbul? Karena kita cuma nebak perasaannya orang lain, nebak pikirannya orang lain. Kalau kita salah paham, timbulnya benci. Kalau kita bisa memahami orang lain, berusaha memahami orang lain dengan sudut pandang kita, itu bisa aja timbullah rasa cinta. Kayak gitu. Itu kalau nggak salah aku dapatnya dari kajian kalau nggak salah. Kurang konsumsi. Astagfirullah. Ada yang di Malang tah. Oh di Malang ini cuma ada doang di Malang. Aku dari dulu pengen ngajak teman-teman ya first get secara offline. Cuman ya banyak yang nggak di Malang dan nunggu ngumpul aja dulu nanti insya Allah. Kalau memang ada game seperti di pas gathering dulu, di akhir atau di tengah-tengah. Hah? Masalah tambatan kalau memang ada games? Kok masalah kalau memang ada games? Oh mungkin ini solusi. Bisa dikasih games mungkin. Sulit memahami antar anggota, sering miskom, kurang komunikasi antar panitia semuanya. Iya emang kurang komunikasi. Makanya apalagi di kondisi daring kayak gini tuh sulit banget komunikasinya. Kita nggak tahu kondisi orang lain di dunia nyatanya kayak gimana, jadi kita cuma bisa nebak-nebak lewat chat. Kalau sering lama balasnya, ya kita nggak tahu kondisi orang lain itu kenapa kok balasnya lama. Jadi ya kita diusahain untuk bisa husnuzon deh, jangan suuzon dulu. Makanya kita perlu laporan sih, perlu laporan orang-orang yang ada di divisi itu supaya kalau ada kendala, kalau emang nggak bisa ngelakuin sesuatu, itu kita bisa ngehandle, bisa nge-backup, dan kita nggak timbul prasangka buruk itu tadi. Makanya nanti bisa diingetin teman-temannya. Kalau seumpamanya nggak hadir atau nggak
ada kabar 1 atau 2 hari, padahal udah ada kerjaan, itu diingetin aja. Pas dia ngomong, oh maaf aku sakit, oh maaf aku ada kerjaan, oh maaf kemarin lagi keluar kota, oh maaf lagi ini. Jangan cuma diiyain doang. Kalau diiyain doang, itu emang baik, cuman itu bukan solusi. Solusinya ingetin. Kalau seumpamanya teman-temannya itu ada yang sakit atau ada yang izin, tapi nggak lapor, karena ada tugas atau kerjaan lain, itu disuruh ngelapor dulu, supaya kita yang bisa aktif itu bisa cepet-cepet ngehandle gitu loh. Karena kalau nggak ada laporan kan itu udah kayak ninggalin banget. Maksudnya udah kayak ngebabanin 2 kali. Yang pertama, secara nggak langsung nyuruh orang lain untuk ngambil tugasnya. Yang kedua, ngasihnya itu di akhir-akhir. Maksudnya udah mepet deadline banget karena dari awal udah nggak ngelapor. Itu beratnya 2 kali. Makanya orang-orang yang nggak ngelapor dikira tugasnya itu bisa hilang gitu aja. Padahal pasti tugasnya dilakuin orang lain, dan kalau nggak ngelapor itu ngeberatin orang lain 2 kali. Makanya itu harus dikasih solusi. Solusinya ingetin, kalau lain kali ada izin atau ada kegiatan yang nggak bisa ngikutin kegiatan atau nggak bisa ngelakuin tugasnya, bilang aja nggak apa-apa, insya Allah akan kubantu kok. Itu diingetin kayak gitu supaya mereka paham kalau nggak ada kabar itu termasuk buruk juga. Nggak boleh dilakuin kalau nggak ada kabar itu. Terus pertanyaan selanjutnya, masalah atau hambatan pada diri sendiri. Udah tampil belum pertanyaanku yang selanjutnya? Masalah atau hambatan apa yang menurut teman-teman ada pada diri sendiri? Udah muncul kan? Udah. Oke, coba. Masalah atau hambatan apa yang mungkin teman-teman ngerasa ini di aku sih hambatannya kayaknya. Hambatanku mungkin entah sibuk, entah udah banyak kegiatan, entah aku kurang komunikasi, entah aku kurang paham, intinya yang berasal dari teman-teman sendiri. Karena gini, untuk menjadi lebih baik lagi, kita harus paham diri kita sendiri, entah kekurangan atau kelebihan. Karena kita bukan manusia sempurna yang nggak ada salahnya, pasti kita ngelakuin kesalahan. Dan semakin cepat kita nyadarin akan kesalahan kita, semakin cepat pula kita bisa memperbaiki diri kita. Itu aku tadi share story-nya dari reels-nya dari Ustadz Felix Xiao, yang mana Nabi Adam dulu kan kenapa kok bisa dibilang ya beruntung banget, terus kenapa kok iblis itu bisa dibilang nggak beruntung banget, karena pada dasarnya Nabi Adam ngakunya itu cepet-cepetan, jadi sadarnya itu cepet, sedangkan iblis itu udah nggak sadar, alasan, nuduh pula, jadi nggak sadar kalau salah, tapi ngomong soal alasan, argumennya dia, api itu lebih baik daripada tanah. Siapa yang bilang api lebih baik daripada tanah? Terus nuduh Nabi Adam pula, ngejelek-jelekin Nabi Adam. Jadi itu ya jangan sampai kita tiru sih. Introvert, oke, boleh. Itu hambatan. Kurang bisa ngatur waktu, ya itu boleh hambatan. Masih 2 nih, masih 2. Yang lain masih mikir apa ya kekuranganku. Kayaknya aku udah perfect banget nih. Coba hambatan atau permasalahan yang teman-teman hadapi sendiri. Kurang bisa ngatur waktu. Nanti insya Allah aku kasih. Ya kita bisa saling sharing. Ngatur waktunya kayak gimana. Menurut teman-teman yang lebih efektif. Dan aku bisa ngasih sharing terkait ngatur waktu juga. Atau sekalian aja sih. Overthinking rasa malas. Ya ini diselesain dulu baru kita sharing terkait mengatur waktu. Coba sekalian aku langsung tanya aja wis.
Dan teman-teman yang belum jawab bisa langsung jawab di sini. Sambil nunggu, aku langsung tanya ke teman-teman yang ada di sini. Kalau menurut Rahma sendiri, cara Rahma ngatur waktu kayak gimana? Kalau dari Ane sendiri, soalnya kayak udah, ya, pengaturan waktu setiap harinya itu udah gitu-gitu aja ya. Misal jam segini harus apa, segini harus apa. Misal nanti kalau ada kegiatan baru atau rencana baru di hari yang sebelumnya nggak ada, itu berarti kayak harus dimajuin atau enggak waktu yang misal kayak aku duha setengah jam itu mungkin 15 menit atau enggak tidur mungkin itu bisa dihilangkan gitu. Penting di pengaturan waktu tiap harinya itu dirubah gitu sih. Oke sih. Kalau bentar, ini yang sibuk banget ini siapa sih? Vivi, Nanda atau Nada? Coba Nada dulu, Nada Rahimah. Yang belum ngaktifin kamera, aktifin aja wes, gak apa-apa. Biar tahu lagi on atau enggak. Nada Rahimah. Nada R. Nada gimana Nada? Assalamualaikum. Ya, halo. Oh, suaranya kecil banget. Tadi apa? Suaranya kecil banget. Udah. Oke, udah. Gak apa-apa. Tadi jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Menurutku Nada sendiri, cara ngatur atau memanajemen waktu dari cara Nada gimana? Yang menurut Nada paling ideal, paling efektif? Mungkin jawabannya sama kayak teman-teman yang lain ya. Jadi sebelumnya ini suaranya udah kelas belum? Udah masuk, alhamdulillah. Ya, jadi tiap hari itu sebelum tidur kita bikin list dulu kira-kira besok ada job desk apa aja yang harus kita kerjakan. Nah, dari situ nanti kita bisa ketika menjalani hari-hari ini jadi lebih terarah, lebih teratur gitu kan. Terus kalau misalnya dari jadwal yang kita tentukan itu ada kendala atau ada semacam apa, misalnya molor gitu, berarti ada konsekuensi yang harus kita kerjakan gitu. Misalnya kayak harusnya aku jam segini mengerjakan tugas, tapi karena ada pokok yang deadline-nya lebih mendesak, ya otomatis kita kerjakan dulu pokoknya walaupun itu sudah waktunya mengerjakan tugas. Untuk sanksinya apa? Berarti kita mengurangi waktu tidur gitu. Iya. Mengurangi waktu tidur ini tapi tetap memperhatikan kemaslahatan gitu. Jadi misalnya kira-kira kalau misalnya aku memundurkan jadwal tidur ini apa bisa berpengaruh terhadap salat tahajudku. Kemudian misalnya kalau Senin Kamis berpengaruh terhadap waktu sahur atau tidak, begitu. Tapi kalau selama ini sering kewalahan nggak untuk ngatur waktunya? Alhamdulillahnya enggak. Oke, alhamdulillah ya. Kalau terakhir aku mau tanya ke Vivi Arsi. Gimana kalau menurut Vivi cara manajemen waktu? Sebenarnya kalau Vivi. ya kalau secara teori diajarin kan di perkuliahan kalau misalnya atur waktu tuh bisa dari yang penting, yang emergensi, sama yang nggak penting nggak emergensi, sama yang emergensi tapi penting, yang kayak gitu-gitulah Kak pokoknya. Cuman setelah saya jalanin sendiri secara pribadi, itu malah merepotkan, nggak tahu kenapa. Kayaknya saya bisa apa ya,
ngelakuin sesuatu sesuai hari ini bisanya ngapain ya. Oh kalau ini nggak bisa ya udah besok, berarti kalau hari ini bisa kerjain aja semuanya. Ngukur Ya, kemampuan diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada deadline hari Jumat, sekarang hari Senin, oh aku bisa kok ngerjain di hari Kamis, nggak perlu sekarang, berarti bisa sekarang tuh kerjaan yang lain dulu. Nggak mesti yang teratur-teratur banget. Jadi kalau misalnya ada hal baru datang, ya udah jalanin aja. Gitu sih Kak. ya dulu aku sering banget sih ngeliat teori-teori manajemen waktu di YouTube, di artikel website, itu sering banget aku praktekin satu persatu. Nggak ada yang berhasil. Maksudnya itu ya tetap kewalahan. Bahkan ada beberapa yang malah merepotkan kayak kata Vivi tadi. Terus aku pernah dulu ngelis job apa yang harus aku lakuin besok. Itu aku list jamnya seberapa, jamnya dilakuin jam berapa, terus harinya hari apa aja, tanggal berapa, itu aku list semuanya. Alhasil malah ngerepotin, itu ngabisin banyak waktu di situ. Terus ya banyak yang nggak sesuai target, nggak sesuai rencana, karena banyak sesuatu yang di luar rencana kita tadi kan. Nah, kalau dari pengalamanku sendiri selama ini, meskipun ya aku nggak baik banget untuk memanajemen waktu, dan aku udah ngebandingin beberapa teori yang mungkin relate untuk bisa kita praktekkan di kehidupan kita, apalagi di perkuliahan, di organisasi, di kesibukan yang lain. Yang pertama, ini aku tadi sebenarnya ngelihat dari YouTube, cuman ini kayak relate banget. Dan ini nggak teoritis ya, maksudnya itu kita nggak dikasih tahu manajemen waktunya kayak gimana. Yang penting ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Salah satunya yang pertama itu terkait awareness. Kita harus tahu sendiri kemampuan kita itu kayak gimana. Jadi jangan sampai kita ngikut banyak organisasi, padahal kemampuan kita itu cuma di 1 atau 2 organisasi doang. Dan itu aku sadari pas semester 1. Aku semester 1 itu kan ngikut banyak organisasi dan kepanitiaan. Setelah aku sadar kemampuanku kayak gimana, di semester 2 sampai sekarang aku cuma ngikut 1 organisasi doang di Waka ini. Karena aku waktu itu sadar, sebanyak apapun aku ngikut organisasi, hasilnya itu tetap, maksudnya kalau kita jumlahin, ngikut banyak organisasi sama ngikut 1 organisasi, hasilnya itu sama. Karena waktu atau effort yang kita keluarkan itu sama gitu loh. Kita bisa memaksimalkan di 1 organisasi, atau kita bagi effort kita di beberapa organisasi, ujung-ujungnya hasilnya tetap sama. Itu aku sadarin di semester 1, dan semester 2 udah aku pilih 1 organisasi yang menurutku paling ideal, yang paling memberikan manfaat bagi diriku sendiri. Meskipun kondisinya nggak ideal banget organisasi, yaitu di Waka ini, di LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Jadi pahami dulu kapasitas teman-teman, jangan semuanya ditabrakin. Alhasil kalau ada kegiatan apapun pasti ya bakal ngatur waktu juga. Jadi bakal dibagi waktu teman-teman untuk ke semua organisasi itu. Jadi pahami dulu, kalau emang kuatnya 2 ya udah ngikut 2 aja, kalau 3 ya udah 3 aja. Jangan semuanya dilibas ngomongnya pengen nyari yang terbaik. Itu pengen nyari yang terbaik itu paling parah banget alasannya. Karena udah kayak coba-coba, terus yang terbaik dipilih, yang jelek terus ditinggalkan. Itu banyak orang-orang yang kayak gitu. Yang bisa dibilang nggak amanah, cuman ya kita mau gimana lagi. Di organisasi nggak bisa narik, apalagi aku bukan orang yang suka maksain banget. Apalagi di lembaga dakwah, kan nggak boleh tuh dakwah untuk dipaksain. Kita bisa ngarahin, cuman nggak boleh maksain kayak gitu. Hasil mereka ya ninggalin amanah, ninggalin tanggung jawab. Alasannya kayak karena itu tadi. Padahal di awal mereka udah milih gitu loh. Mereka udah punya pilihan ngikut banyak organisasi. Ujung-ujungnya mereka ninggalin tanggung jawab. Itu nggak etis banget. Dan ya nggak bertanggung jawab banget sih. Jadi kita harus tahu kekuatan kita seberapa. Terus yang kedua, soal penyusunan prioritas. Karena kita udah tahu kan fikih prioritas. Kalau yang belum tahu mungkin bisa belajar fikih prioritas. Kan tadi kalau kata Vivi, prioritas itu ada 4. Ada yang urgent sama penting, ada yang urgent nggak penting, ada yang penting tapi nggak urgent, ada yang nggak penting nggak urgent. Itu kuadrannya cuma 4 doang. Tapi kalau secara Islami, kita nyusun prioritas itu berdasarkan
kewajiban, terus berdasarkan kebermanfaatan, terus berdasarkan impact atau dampak. Kita duluin dulu yang wajib, kayak sholat, kayak apapun yang bersifat wajib itu kita duluin. Terus setelah itu kita duluin yang paling paling sedikit masalahnya kalau kita tinggalkan. Contoh kalau kita sebagai pemimpin, ya kalau kita ninggalin konsekuensinya itu bakal banyak banget, bakal nular ke yang lainnya. Beda sama kita belajar itu emang banyak manfaatnya, cuman kalau kita ninggalin itu nggak masalah, nggak ada yang menanggung resikonya atau nggak ada yang menanggung masalahnya. Itu jadi urutannya kewajiban dulu, terus baru yang paling banyak konsekuensinya itu yang harus kita kerjain, yang harus kita dulukan, baru yang paling bermanfaat. Itu 3. Jadi kalau bisa milih antara mentoring sama pimpinan kuliah atau rapat sama rapat, mana yang harus didulukan? Yang harus didulukan, lihat dulu rapatnya kita ada kewajiban nggak di situ. Kalau ada kewajiban untuk ngejelasin, ya milih rapatnya, baru mentoringnya. Karena kalau kita nggak hadir mentoring, ya nggak masalah sebenarnya. Orang lain juga nggak nanggung resikonya. Cuman kalau rapatnya kita cuma ngedengerin doang, ya kita bisa nyari notulensinya dan bisa ngikut mentoringnya yang lebih bermanfaat. Tinggal prioritasnya teman-teman. Baru yang selanjutnya, ini soal urutan kegiatan yang teman-teman lakuin. Kadang banyak orang-orang yang ngebagiin aktivitas itu banyak banget kategorinya. Ada yang ngomong ada kuliah, ada ibadah, kerja, belajar, me time, istirahat, makan, itu dipisah semua. Nah, kalau caraku sendiri, itu harus saling bergabung atau menggantung gitu loh. Kayak contohnya nih, waktu makan itu bisa dibuat waktu me time juga loh. Jadi kalau seumpamanya teman-teman butuh waktu untuk menyendiri, ya makannya sendirian dulu aja. Jangan rame-rame, karena mungkin kita butuh istirahat atau butuh menyendiri. Karena banyak kan orang yang butuh menyendiri dulu, karena udah terlalu capek mungkin. Atau kalau teman-teman perlu bersosial atau belajar, itu sekalian pas rapat, pas berorganisasi, sekalian belajar, sekalian melatih skill public speaking. Jadi jangan belajar public speaking sendiri terus organisasi sendiri dibedain. Kalau bisa belajar public speakingnya di organisasi supaya nyatu, supaya nggak banyak aktivitas yang teman-teman lakuin. Kalau ibadah pun bisa dibuat me time. Mungkin setelah sholat itu bisa merenung dulu. Terus ya itu bisa dibuat me time. Jadi jangan sampai kita ibadah sendiri terus me time sendiri, habis ibadah kita rebahan HP-an terus kita merenung. Ya sekalian aja pas ibadah itu tadi. Jadi udah kayak meraungi dua pulau sekaligus gitu loh. Bahasa peribahasanya sambil menyelam minum air, keselak sambil menyelam minum air. Jadi seluruh aktivitas itu bisa digabungin, jangan dipisahin satu persatu. Makan disendiriin, ibadah disendiriin, organisasi disendiriin. Organisasi kayak gini bisa melatih bersosial, bisa berinteraksi sama teman. Jadi bisa disatuin lah kayak gitu, daripada banyak-banyak aktivitas. Itu aja sih yang mungkin bisa teman-teman ambil manfaatnya. Teman-teman harus tahu kemampuan. Yang kedua harus bisa ngurutin prioritas berdasarkan kewajiban, impact. Yang ketiga, ya teman-teman harus bisa ngegabungin beberapa aktivitas jadi satu. Jangan dipisahin. Dan yang keempat, ajurin. Maksudnya itu, ya lakuin aja sampai mentok, sampai maksimal. Jangan banyak alasan. Kalau bisa ngelakuin banyak aktivitas, langsung lakuin aja. Dari situ kita bisa ngelatih diri kita, ngelatih mental kita supaya bisa ngatur waktu, bisa ngatur kegiatan ke depannya.
Jadi banyakin aktivitas itu sebenarnya ngelatih diri kita kok, supaya kita nanti ke depannya mentalnya lebih kuat lagi kayak gitu. Itu soal manajemen waktu, dan teman-teman punya cara sendiri lah. Intinya dari cara teman-teman latih aja mentalnya supaya nggak gampang ngeluh. Terus pertanyaannya, ini cuma 3 doang, nggak ada yang jawab lagi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 loh. Berarti ada 2 orang yang belum jawab. Ada yang belum jawab? Serius cuma 3 doang, ya udah wis. Aku lanjut kalau seumpamanya nggak ada yang jawab. Solusi, aku ngomongin soal solusi mengatasi problem eksternal. Udah muncul belum pertanyaan yang selanjutnya? Udah. Tadi kan masalah atau hambatan di kepanitiaan ini ada yang ngomong kurang solid, sering miskom, sulit memahami antar anggota, kurang komunikasi. Maaf ya Kak, saya pengennya to the point. Kalau pas rapat yang nggak ada games, cuman kadang kami juga ada keperluan, nggak bisa lama-lama. Oh, jangan ada gamesnya. Ketika kita rapat kadang banyak kesalahpahaman arti ketika masukkan materi dan kurang konsumsi. Itu kasih aja solusi yang menurut teman-teman ideal, yang perlu kita lakuin bareng-bareng ke depannya. Karena di sini yang nanti nerapin solusi itu ya tim HR sendiri. Karena mungkin di divisinya ada masalah, langsung saranin ke CO divisinya atau teman-teman yang langsung nge-handle. Mending dibuat kayak gini nih rapatnya. Atau teman-teman CO HR yang nanti mimpin rapatnya itu boleh sebenarnya. Ini kok masih kosong? Ananda, Vivi, Savana, Rahman, Nanda. Sofia keluar. Oh, ke ATM. Ternyata keluar. Ini mau join lagi tadi katanya. Masih belum ada yang jawab. Ini udah ada permasalahannya, teman-teman nggak bisa nemuin solusinya sendiri. Atau solusi dari orang lain nih. Kan ada yang ngejawab, sering miskom siapa yang ngasih jawaban itu, terus bisa dijawab teman-teman yang lain kalau ada solusinya. Yang bisa diterapin nanti kita terapin bareng-bareng. Banyak-banyakin up dan sharing kabar. Sering kabar-kabaran. Ya, tanya kabar-kabaran. Tapi ada beberapa orang yang nggak suka basa-basi loh. Nggak suka ditanyain kabar. Ya tinggal kita sebagai HR. Kan HR itu sebenarnya tugasnya. Oh, nanti ada pertanyaan kayak gitu. Ayo, ini jawab aja dulu. 2 menit. Sampai 9:30. Sekaligus OTW pertanyaan selanjutnya. OTW pertanyaan selanjutnya langsung, kalau yang solusi tadi udah dijawab, langsung ngejawab pertanyaan yang selanjutnya. Sabar dan terus ikhtiar. Ini positif thinking banget ini. Sabar dan terus ikhtiar. Bukan kabar keadaan tubuh, tapi misal iya ini job desk gimana ya, kayak saling sharing. Oke, benar. Harus bisa sering-sering sharing terkait pekerjaan. Khususnya itu nanyain ada kendala atau enggak, ada yang bisa dibantu atau enggak. Itu kayak lebih menghargai daripada kita nanyain kerjaannya gimana, udah selesai atau enggak, terus kita cuma nagih-nagih doang. Ya mungkin kita yang harus lebih loman dulu sih, yang harus lebih sabar kalau kita ngebantu orang lain. Cuman dari situ kita bisa ngewujudin
supaya kerja tim itu nanti ke depannya bisa lebih maksimal. Kita dulu yang perlu ngorbanin diri kita. Dalam artian ngorbaninnya untuk hal yang baik kan. Kita harus ngorbanin untuk ngebantu orang lain dulu, untuk ngerangkul orang lain terlebih dahulu, meskipun ya pada dasarnya mungkin bertolak belakang dengan sifat kita yang pendiam, sifat kita yang introvert. Cuman ya itu yang harus kita lawan dan harus kita latih. Kalau nggak gitu, siapa lagi? Dan kalau nggak sekarang, kapan lagi? Itu quote-nya siapa itu? Intinya emang seorang, ini bukan ngomongin soal leader. Entah itu leader, entah itu HR manajemen atau HR development, itu emang harus paham benar kondisinya orang-orang terlebih dahulu. Supaya kita bisa ngasih solusinya. Intinya itu cuman kita tahu kondisinya orang-orang, terus kita bisa menggiring mereka supaya sesuai dengan tujuan kita. Jadi untuk ngajak orang-orang supaya ngerjain atau bergabung dengan kita, itu kita harus tahu dulu kondisi mereka kayak gimana. Kalau asal nyuruh itu biasanya ya seringkali ya nggak maksudnya itu rasanya itu kayak disuruh doang. Jadi ya semua dari kita kan nggak pengen kalau disuruh-suruh. Kita bisa ngeibaratin diri kita sendiri sih. Kalau kita digituin, kayak gimana rasanya? Kalau kita cuma ditanya-tanyain terkait tugas, kayak gimana? Kalau nggak dibantu doang, kalau cuma disuruh-suruh. Terus selanjutnya, kesalahan apa yang sering dilakukan pemimpin? Tidak mendengar suara. Demokratis banget. Lalai. Cuma 2 doang. Ini pemimpin yang mungkin sering teman-teman temui. Entah di aku, entah di divisi teman-teman, entah di kepanitiaan lain, entah di SC, terserah, intinya sifatnya pemimpin. Melimpahkan pekerjaannya ke anggota. Ya itu tadi sih, karena kalau ada seseorang yang nggak ngerjain tugasnya atau ninggalin tanggung jawabnya, otomatis akan ada orang lain yang menggantikannya. Jadi itu bisa teman-teman ingat kalau seumpamanya teman-teman mau ninggalin tugas, ninggalin tanggung jawab, pikirin siapa dulu yang akan ngegantiin teman-teman. Apakah dia akan ikhlas atau malah kita yang berdosa karena ngeberatin orang lain. Kalau bisa minta bantuan atau minta maaf, dimulai dari teman-teman dulu aja sendiri. Jangan ngarepin orang lain yang kayak gitu. Karena kalau ngarepin orang lain itu ya itu sama kayak nunggu kesempatan sih. Dan kesempatan nggak mungkin muncul sesuai keinginan kita. Kesempatan munculnya ya nggak terduga-duga sih. Terus selanjutnya, apa yang teman-teman ketahui tentang HRM? Udah muncul belum? Pertanyaan yang selanjutnya udah muncul belum? Apa yang teman-teman ketahui tentang HRM? Ini yang jawab masih 34. Coba aku tanyain satu-satu, mungkin ada yang izin kemana gitu. Kalau nggak ada, Vivi ada, Savana ada, yang nggak ada ini Rahmah, Nada, Nanda, Sofia. Rahmah ada? Iya, Nada ada? Nada, Ananda, Sofia udah tergabung? Ananda ada, Sofia sama Nada. Kok yang ngejawab 34. Ada yang izin kemana gitu?
Sofia udah tergabung belum? Kalau belum respon berarti belum tergabung. Oke, Sofia belum. Nada Rohimah udah tergabung belum? Di kolom chat nggak ada. Mikrofonnya juga belum aktif. Kameranya juga mati. Yang menjawab 4. Oh, Nada ada. Oke, Sofia. Sofia belum berarti ya. Oke, yang selanjutnya. Apa yang teman-teman ketahui tentang HRM? Tahu kepanjangannya HRM kan? Coba Vivi tahu nggak kepanjangannya HRM? Kalau nggak salah Human Resource Management kakak. Kalau nggak Ya, salah. nah, ya nggak salah sih. Kalau nggak salah benar berarti. Ini kok nggak bisa digeser, astagfirullah. Sebuah metode untuk yang digunakan untuk mengelola SDM. Jangan cuma istilahnya doang yang dikerjain, mungkin bisa yang dikerjain HRM apaan. Ngerjain ini, ngerjain itu. Ini di mata kuliah teman-teman mungkin pernah diajarin kayak gini, mungkin kalau hubungan mata kuliahnya terkait bisnis, ekonomi, atau sistem. Ini banyak banget kok. Kayaknya di setiap prodi itu ada deh tentang manajemen. Kecuali prodi-prodi terkait apa ya? Kayaknya ada sedikit, ada deh kayak tentang manajemen itu terkait manajemen, cuman konteks manajemennya apa itu mungkin yang beda-beda. Ini masih satu orang, nggak usah browsing, langsung ngejawab berdasarkan pengetahuan teman-teman aja, apa yang teman-teman ketahui. HRM itu apa, yang dilakuin apa aja. Ayo masih satu. Kalau udah ada 3 atau 4 aku next. Kalau belum 3, belum aku next. Kalau teman-teman nyontoh ya aku nggak bisa ngevaluasi teman-teman paham atau nggak terkait HRM. Jangan ngelihat di Google, jangan baca-baca, intinya jawab aja berdasarkan apa yang teman-teman ketahui. Supaya nanti bisa ngevaluasi, oh teman-teman ini nggak paham toh. Untuk meningkatkan kualitas SDM, sebuah metode yang digunakan untuk mengelola SDM. Kurang 1. Salah bakal lanjut. Satu nggak muncul, nggak lanjut-lanjut. Ngebuat lingkungan yang bagus, nyaman bekerja, kurang tahu. Oke, kurang tahu. Oke, guys, ini udah selesai. Ayo kita open mic bareng, kita diskusikan solusi dari seluruh permasalahan ini. Aku mulai dari Rahmah terlebih dahulu sebagai leader dari HR-nya. Apa yang kita diskusikan itu sebenarnya terkait solusi yang mungkin ngejawab permasalahan yang ada di kepanitiaan ini. Teman-teman udah paham di kepanitiaan ini ada beberapa orang yang mungkin ya bisa dibilang nggak terlalu aktif, atau bisa dibilang beberapa orang yang miskomunikasi, akhirnya pekerjaannya itu nggak sesuai. Nah, kalau menurut Rahma sendiri, gimana tuh cara kita ke depannya untuk nyelesain itu semuanya? Ini langsung diskusi aja kita untuk nentuin solusinya. Oke, izin masuk. Mungkin yang pertama kita lihat dulu
kendala dari orang tersebut ya. Misal kendalanya itu kan banyak, kayak kemampuannya kah, mampu apa enggak, terus ketepatan si yang diberi tugas itu, ketepatan waktunya mengumpulkan kayak gitu kan. Ini lebih ke kendala sih. Terus tadi apa? Lupa. Solusinya. Belum terpikirkan nggak apa-apa kok. Nanti next aja. Ya, next Oke, dulu aja. lanjut ke Vivi. Menurut Vivi gimana nih solusi yang mungkin kita perlu eksekusi, perlu kita laksanakan? Oh ya, sekalian spoiler dulu terkait HRM ya, Human Resource Management. Sebenarnya itu kan sebuah teknik untuk memanajemen orang. Untuk memanajemen orang yang perlu kita ketahui, yang kita kelola itu orang bukan barang. Beda memanajemen orang sama barang. Kalau kita memanajemen barang, ya kita bisa ngotak-ngatik sesuai keinginan kita. Tapi kalau mengatur orang, yang diatur itu orang, benda hidup, apalagi punya otak. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu itu kondisi pikirannya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan, itu yang perlu kita ketahui. Makanya untuk fokusan disiplin ilmu HRM atau Human Resource Management itu, disiplin ilmu selain manajemen, yang kedua itu terkait psikologi. Kita harus tahu benar psikologi orang itu kayak gimana. Jangan sampai kita salah sangka terhadap orang lain, padahal itu udah kepribadiannya. Kita nggak tahu terkait kepribadiannya, terus kita mengeneralisir keseluruhan orang-orang sesuai apa yang kita mau. Itu udah kayak guru banget. Ngajarin seluruh muridnya berdasarkan satu teknik, dan itu dikomentari banget. Kita nggak bisa nerapin satu solusi ke seluruh orang-orang. Kita harus punya solusi yang banyak untuk nerapin ke orang-orang yang lain. Mungkin untuk orang-orang yang biasanya aktif, biasanya ekstrovert, kita bisa basa-basi sama mereka supaya aktifnya itu muncul. Di kepanitiaan itu bisa aktifnya itu udah kayak bermanfaat gitu loh. Terus untuk orang-orang yang mungkin nggak suka basa-basi atau yang sukanya to the point, ya udah kita lanjut aja atau kita langsung aja ke poin bahasannya apaan. Kita minta tolongnya terkait apa, kita minta bantuannya apaan, kita tanya terkait apaan, langsung aja to the point. Jadi kita harus punya solusi yang beda-beda tergantung orangnya. Makanya dinamain Human Resource Management, manajemen manusia. Nah, kalau menurut Vivi sendiri, solusi yang menurut Vivi kepikiran yang bisa kita terapin bareng-bareng apaan? Kalau menurut saya, kita bisa terapkan itu loh Kak, pendekatan secara personal. Kan orang-orang tuh mungkin ada ekstrovert atau introvert. Buat orang-orang yang mungkin nggak pede ngomong di grup atau di forum, pasti kalau misalnya buat nyampaikan kendala atau masalah yang dihadapi kan nggak bisa ya di forum gitu. Mungkin kita sebagai tim HR bisa inisiatif melakukan pendekatan secara personal. Nggak langsung tiba-tiba nanya gimana progres kerjaannya, tapi usahakan dia merasa nyaman dulu sama kita ceritanya. Jadi dia bisa sharing ke kita apa kendalanya tanpa merasa tertekan atau merasa diinterogasi sama kita. Gitu sih Kak, kalau saya. Next, Savannah. Pertanyaan yang sama. Halo, Savannah. Iya. Iya, halo. To the point. To the point. Gak tahu. Itu to the point banget tuh, nggak taunya. Iya, Nggak tahu. Oh iya, Savannah bukan COHR ya. Savannah iya, leadernya. Nggak tahu sih. Tapi sebenarnya prinsip dari HR sama leader itu ya bisa diterapin bareng-bareng sih. Kita sebagai pemimpin juga harus tahu kondisi anggota kita. Tapi kita juga harus bisa tahu
kita harus bisa memanajemen mereka, ngasih mereka tugas. Jangan sampai mereka itu ngerasa nggak diperhatiin, terus mereka nggak ada kerjaan terus kita biarin gitu aja. Itu jangan sampai kayak gitu sih. Selain kita follow up, terus kita juga ingatin mereka, kita harus ngasih mereka nasihat supaya mereka itu ya berubah gitu loh kalau mereka ngelakuin kesalahan. Jangan sampai mereka ngelakuin kesalahan kita ngomong iya, oke, baik. Iya, ya diain doang, mereka bakalan ngulang kesalahan yang sama. Kalau bisa ketika mereka ngelakuin kesalahan, kita kasih alasannya, kita kasih peringatan ke mereka supaya nggak ngulangin gitu lagi sih. Kayak gitu, Sapana. Oke. Oke, selanjutnya Nada. Dengan pertanyaan yang sama. Dari saya belum ada gambaran. Oke, itu to the point banget. Ananda. Enggak izin masuk. Kalau dari Ane itu permasalahan di HR. Sama kan tadi udah dijelasin masalah kedisiplinan. Nah itu terus ditingkatin kedisiplinan grup, dari chatnya, dari jamnya, belum jam sih lebih tepatnya itu kayak pembahasannya gitu. Terus juga kalau Kecil banget suaramu, Nan. Oke, udah besar kan? Udah besar banget. Jadi kalau yang pertama tadi dari kedisiplinan, misal di grup itu udah ada pembagian job desk, yaitu terus diapain, di follow upin terus juga kedisiplinan dari masing-masing kehadiran, keaktifan itu juga terus ditingkatin, karena kan kita juga online pasti komunikasi susah, apalagi kalau lewat WA gitu loh. Terus juga apa tadi lupa misalnya. Itu aja sih mungkin. Kalau dari SC teman-teman ngerasa ada permasalahan nggak di situ? Kalau menurut teman-teman sendiri, sekalian evaluasi kita dari SC-nya. Izin pendapat ya Kak. Ya. Kalau kemarin sempat sih kan masalah proposal sponsor nih. Saya udah bilang di grup ini tugasnya admin gini. Terus mereka kayak bilangnya udah kita nggak usah dulu ngurus yang di luar job desk kita. Padahal menurut saya itu job desk kita kan Kak buat proposal sponsorship itu ngebantu si fundraising. Tapi mereka malah udah itu nanti belakangan aja. Makanya setelah ternyata rapat lagi mereka nggak tahu ya SC-nya rapat atau gimana. Terus mereka bilang assalamualaikum teman-teman, ternyata bener ya proposal ini tugas kita bla 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 bla. Saya merasa kayak kok kayak gini nggak tahu ya, padahal menurut saya kemarin sudah rabas dan pastinya dari internal sana harusnya sudah tahu gitu sih Kak. Oke, berarti SC-nya masih kurang paham banget akan job desk dari divisinya ya. Ntar bisa kita lakukan evaluasi. Terus yang lain, ada yang mungkin punya kritik terkait SC-nya? Sapana. Ngasih tugas terus. Iya, Sob. SC itu apa? SC itu apa sih, bro? Steering Committee. Ya, aku penggantinya itu aku SC-nya. Kan sebenarnya SCDM itu nggak ada kan? Nggak ada. Ada, cuman ya gitulah. Permasalahan yang aku sebutin tadi, ninggalin tanggung jawab. Dan yang nge-backup itu aku. Itu ada masalah nggak di aku? Mumpung ada orangnya nih, Enggak. Belum Banyak bisa dikatakan masalah sih. Banyak nyuruh-nyuruh. Oke, nah mungkin yang lain ada permasalahan di SC-nya nggak? Ada yang bisa dikritik? Nada, Sofia? Kalau nggak ada ya udah sih. Lanjut ke Sofia, solusi apa yang mungkin bisa kita terapin? Kembali ke pertanyaan awal. Pertanyaan awal yang maaf Kak, tadi putus-putus jadi aku keluar masuk. Solusi apa yang bisa kita terapin untuk nyelesain masalah yang mungkin saat ini terjadi di kepanitiaan? Problem atau hambatan?
Kalau di tempat gimana ya? Kalau di versi saya itu kan memang ada satu orang yang dia itu kurang aktif gitu kadang. Ya kurang aktif. Terus jadinya kalau di grup itu udah saya tag cuman dianya nggak muncul. Habis itu saya chat juga dianya nggak balas. Tapi kalau kita udah tetapin job desk-nya jelas gitu, maksudnya nggak ngambang harus lakuin ini itu, dia bener-bener udah lakuin aja gitu. Walaupun dia nggak balas chat saya, walaupun dia juga nggak, kayaknya orang itu memang nggak suka basa-basi gitu, jadi dia ya udah langsung kerjain tugasnya, udah selesai gitu aja. Coba itu siapa namanya sih? Kalau boleh nyebut. Aduh, harus sebut merek kah? Tapi aku tahu sih. Kayaknya. Ya, itu. Ya tadi Nanda kan. kayaknya tahu tuh Nanda. Oh, Lucy kan? Iya. Iya, emang kayak gitu orangnya. Jadi dari dulu pun di Dark Boost juga ngikut Curok pun juga jarang banget. Terus untuk diskusi di grup pun jarang banget. Jadinya aku PC ngasih tugas PC ngasih tugas itu doang tapi dikerjain tugasnya itu. Iya. Tapi ya banyak juga salahnya karena nggak ada komunikasi, nggak tanya-tanya, nggak apa. Intinya itu cuma ngerjain gitu doang dia. Dia bisa untuk ngerjain kayak gitu. Pas aku tanyain, kenapa sih kok kayak gitu? Katanya sinyalnya itu sering nggak ada. Bahkan ketika dulu aku minta tolong untuk upload di Instagram, itu dia kayak ngomong, bentar, aku nyari-nyari sinyal. Hah? Emang segitunya ya sinyalnya ya? Padahal cuma upload Instagram. Ya udah saya dari situ ya mencoba untuk memahami aja emang kondisinya kayak gitu mungkin. Jadi mulai dari situ aku udah nyiasatin gimana caranya ngasih orang ini tugas. Mungkin bisa jauh-jauh waktu. Ininya mungkin bisa H-1 terus kita tentuin. Kalau bisa minta tolong tugasnya dikerjain, deadline-nya segini ya, tugasnya kayak gini. Kalau nanti ada permasalahan atau minta bantuan ngomong aja nggak apa-apa. Gitu sih kalau dari aku untuk ngasih tugas ke dia, karena emang kayaknya juga nggak anu basa-basi, bukan nggak mau basa-basi ya, kayaknya emang karena dia terlalu sibuk mungkin. Oh bisa jadi. Tapi bagusnya orang ini kalau dia udah selesai sih dia nanya dulu feedback dari kita. Ada yang kurang kah atau gimana gitu. Cuman kalau rasa kekeluargaannya gitu kurang jadinya. Ya emang dia katanya itu ngebantu orang tuanya kerja kayak gitu. Jadi nggak tahu katanya sampai malam. Bahkan sampai jam 9, jam 10 katanya barusan selesai bantu orang tua kerja. Cuman aku nggak tahu sih kerjanya apaan. Ya dari situ karena emang sering ngomong kayak gitu ya udah sih kita positive thinking aja, kita bisa nyiasatin strategi kita untuk ngasih tahu dia. Kayak gitu doang sih. Emang orangnya kayak gitu kok. Jadi nggak usah kaget. Oh iya. Berarti aku bingungnya ini beneran sama orang yang kita omongin. Iya benar kayak benar Lucy juga. Itu anggota Dakus kok. Okay. Dia di admin juga kan. Admin kan cuma 4 orang kan, Sofi, Nanda sama. Nah kan salah kan? Salah kak. Siapa? Aku bukan admin. Oh. Aku fundraising. Admin tuh Vivi, Fadil. Siapa lagi Vi? Bukan, masa bukan orang? Bukan, kayaknya kita tuh ngomongin orang yang beda. Astagfirullahaladzim. Beda orang ini. Bentar, Van itu siapa aja? Saya, Nanda, Tia, sama si Iel. Oh Tia, yang diomongin. Ih, sebut merek lagi. Iya. Aku nggak tahu sih kalau Tia. Cuman emang mirip sama Lucy. Kendalanya emang kayak gitu. Emang sifatnya kayak gitu. Tapi untuk alasannya itu kurang, kita nggak paham. Maksudnya dia nggak kasih tahu konfirmasi gitu, nggak tahu pernah. Selama ini sih kalau aku chat juga, kemarin aku chat nggak dibalas sih sampai sekarang. Iya, emang sama sih, mirip sih.
problemnya mirip, cuman yang di Tia aku nggak tahu dia kendalanya apaan. Terus aku juga belum tanya kabarnya kayak gimana. Ya tanya sih, cuman responnya ya kayak gitu, nggak direspon kadang. Oh, ternyata si Nanda dibalas, Kak. Mungkin tergantung orangnya yang ngechat ya berarti ya. Oh gitu ya. Mana dibalas? Aku Iya. dibalas ya. Entahlah kok bisa nggak dibalas atau dibalas. Entah mungkin kalau dari Sofia sendiri untuk cara nge-PC-nya mungkin yang Saya cuma perlu bilang, jelasin. iya mungkin ya. Iya mungkin Saya cuma langsung bilang, Tia kemana gitu. Jangan galak-galak. Enggak salah lagi. Nggak salah. Iya sih. Yang paling aku nggak ketahui latar belakangnya itu IEL sama Tia yang ada di Dakbus. Itu aku jarang basa-basi sama mereka berdua. IEL sama Tia. Makanya aku, kalau IEL sih kayaknya aktif sih orang IEL. Kalau Tia aku itu mirip sama Lucy, cuman latar belakangnya aku nggak tahu dia masalahnya apaan. Kayak gitu. Mungkin Anda bisa nanyakan. Tanyainan dia kendalanya apaan, terus Tanyain apa ini? ya mungkin kendalanya apaan, mungkin ada kesibukan Kalau lain kah, rapat itu juga kan jarang ikut, itu kenapa? tanyain, kenapa kok nggak ngikut rapat, Iya sih. ada kesibukan di organisasi lain mungkin, atau dia bekerja mungkin, kita kan nggak tahu. Ya kita harus bisa muhasabah diri, muhasabah. Kita harus nyari tahu dulu sih. Iya, tapi Tia Terus pendiam. Ya pendiam, di Dakpus saja juga jarang ngomong. Nah, makanya. Terus tadi soal solusinya apa lagi dari Sofia? Terus sudah mentok sampai situ aja. Belum ada ilham. Belum ada ilham, oke. Oke, guys, intinya yang udah teman-teman saranin itu bisa kita praktekin bareng-bareng. Tadi sarannya dari Vivi, sarannya dari Nanda, sarannya dari Sofia. Bisa kita praktekin. Emang yang sulit itu ada di kitanya sih, karena kita sebagai seorang manajemen, kita yang harus ngorbanin diri kita terlebih dahulu, entah kepribadian kita, yang awalnya kita diem-dieman terus harus rame di grup, harus mulai basa-basi untuk ngelihat sifatnya orang-orang. Tapi dari situ kita bisa ngelatih diri kita supaya ya bisa lebih kuat lagi sih mentalnya. Karena kalau nggak gitu, ya kita cuman nurutin kemauan kita doang, kita nggak bisa mengalami perkembangan. Intinya, kalau seumpamanya teman-teman nemuin problem, itu jangan cuman, oh gitu jangan cuman gitu doang, intinya itu. Ini nggak cuman terkait di manajemen HR doang, manajemen apapun, kalau emang udah tahu masalahnya, jangan cuman, oh gitu terus udah nggak dicariin solusinya. Kalau bisa, dipikirin terlebih dahulu, ini kenapa sih, solusinya apaan? Atau kalau udah mentok, ya udah diskusiin aja di grup. Ini solusinya apaan? Contoh nih, kalau emang ada orang-orang yang nggak aktif, atau ada orang-orang yang ada kendala seperti kata Sofi tadi, itu diomongin aja di grup, solusinya apaan? Bukan ngegibah, tapi nyari solusinya. Ngadepin orang gini kayak gimana? Mungkin orang lain bisa saran. Kalau problemnya itu di tim, ini kan nggak ada PR ya, itu problemnya di tim banget, itu perlu diadain bonding atau upgrading mungkin salah satunya, supaya ya mereka bisa saling kenal gitu antar divisinya. Jadi kalau problemnya di tim, baru kita bisa ngerjainnya di tim itu secara keseluruhan. Tapi kalau perseorangan, baru kita bisa sesuaikan solusinya. Ininya kalau nemu problem, dipikirin solusinya, baru kita praktekkan. Jangan ada problem terus, oh ya udah, terus ditinggal gitu aja. Atau kalau teman-teman mentok problem atau solusinya nggak nemu, bilang ke aku, insya Allah aku bantu.
problemnya apaan. Jadi jangan mentok ke grup teman-teman doang kalau emang nggak ada solusinya. Bilang ke aku, insya Allah aku yang menindaklanjuti untuk nge-backup teman-teman. Kalau aku nge-PC orang-orang, insya Allah aku dibalas kok. Jadi aku nge-PC gitu, insya Allah kalau aku dibalas. Dan insya Allah bisa aku tindak lanjuti. Jadi jangan cuman diketahui doang, tapi ditindaklanjuti. Kalau teman-teman udah mentok, serahin ke aku. Insya Allah bakal aku backup. Jadi ini ada beberapa tips. Kalau nggak ketimbun grup, kalau nggak dibalas ya aku biasanya nge-PC-nya 2 kali. Kalau salam nggak hadir, besoknya aku salamin lagi, sampai ngerasa keganggu mungkin. Karena kalau nggak gitu, ya mereka bakal meninggalkan tanggung jawab, mereka bakal nggak ada kabar terus. Dan kalau seumpamanya nih, udah terakhir mentok di aku, itu fix keputusannya tinggal, jangan digubris. Karena kita nggak bisa memperbaiki orang-orang yang nggak mau diperbaiki. Kalau mereka itu sebenarnya mau diperbaiki, ya kita bisa bantu. Tapi kalau pada dasarnya mereka nggak mau diperbaiki, ya udah tinggal aja. Daripada kita kebawa di beban, ini kok yang kerja cuman aku doang, temanku yang ini nggak kerja. Itu malah kebeban di pikiran, terus kita malah nggak ikhlas untuk ngerjainnya. Kadang kalau aku sendiri, ya udah tinggalin aja. Orang pada dasarnya orangnya kayak gitu, ninggalin tanggung jawab. Di aku udah mentok banget. Atau kalau nggak gitu, udah aku lepasin aja. Udah terserah dirimu mau kemana. Daripada kita maksain terus mereka dakwahnya nggak ikhlas. Karena di sini konteks kita itu nggak ngerjain proker ya teman-teman. Di sini kita konteksnya nggak ngerjain proker atau aktivitas yang sifatnya duniawi. Niat kita harusnya kita kembalikan untuk dakwah. Karena kita ingin memperbaiki orang lain. Kalau diri kita yang bermasalah, gimana cara kita memperbaiki orang lain gitu. Kalau diri kitanya aja yang bermasalah. Jadi kalau emang ada yang bermasalah dan nggak pengen diperbaiki, ya udah pergi aja, silakan kemana. Semaksimalmu, kalau maksimalmu di tempat yang lain, udah aku biarin kayak gitu biasanya di akhir kalau udah mentok. Makanya di departemenku itu ada beberapa orang yang udah aku persilahkan untuk tetap lanjut atau keluar. Kalau lanjut, ya konsekuensinya harus bertanggung jawab. Cuma tetap bakal aku kasih arahan, bakal aku kasih benefit. Maksudnya mereka nggak sia-sia untuk ngerjain tugas, bisa saling sharing. Kalau nggak bisa, ya udah silahkan meninggalkan grup ini atau silahkan ke tempat yang lain. Karena emang orang-orang kayak gitu nggak bisa kita perbaikin. Jadi untuk tugasnya HR ada 3 poin utamanya. Yang pertama rekrutmen, yang kedua nyari problemnya apaan, yang ketiga mempersiapkan proses upgrade atau training. Karena nggak semua orang itu dari awal udah pinter. Ada beberapa orang yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi kita perlu ngasih mereka ilmunya supaya mereka paham apa yang harus mereka kerjain. Kayak fundraising, kalau nggak tahu ilmunya juga bakal kesulitan untuk nyari sponsorship-nya. Makanya dibutuhin seorang SC. Nah, kalau menurut teman-teman SC-nya nggak terlalu berfungsi, itu bisa dilaporkan ke aku. Supaya aku nanti bisa mengevaluasi SC-nya. Kayak gitu. Terus untuk pemimpin ini teori sebenarnya. Teori yang sebenarnya cuman teori, tapi sulit untuk dipraktekin. Kayak leader sering lepas tangan. Jadi kayak cuman pengen tahu doang, tapi nggak ngasih solusi. Cuman ngasih arahan doang, nggak ngebantu apa-apa. Kalau ada SC yang kayak gitu bilang, atau kalau teman-teman sebagai CO nggak ngebantu anggotanya, ya itu kebangetan banget, jadi harus dilatih. Kepoin dulu permasalahan apa, kesulitannya apa, baru ngasih arahan yang lain. Itu dilatih. Yang kedua, ngasih feedback, jangan cuman oke, bagus, oke, baik, oke,
oke apa namanya, syukron, terima kasih, nggak ngasih feedback. Feedbacknya itu bisa dua, bisa ngasih motivasi, bisa ngasih apa ya, ya ngasih pujian gitu loh. Oke, alhamdulillah bagus banget kerjaannya. Atau kalau emang kerjaannya nggak sesuai, kasih kritik. Ini mungkin gimana kalau gini, gimana kalau gitu, ini terlalu gini deh kayak supaya mereka itu dapat insight, nggak cuman disuruh ngerjain doang. Jadi kalau dapat insight gitu, mereka tahu kesalahannya kan mereka bisa memperbaiki. Tapi kita harus tahu terlebih dahulu sebagai seorang pemimpin yang baik itu kayak gimana. Terus yang ketiga, harus ngerti kondisi orang-orangnya. Intinya harus ngerti kondisi orang-orangnya kayak gimana. Jangan kita terabas semuanya. Kita nggak memperhatikan, nggak mempertimbangkan sifat setiap orangnya. Tapi kita harus legowo terlebih dahulu sih terhadap diri kita. Jangan sampai kita yang masih mut-mutan, kita kebawa emosi, jadinya ya nggak mungkin bisa berkembang, nggak mungkin bisa ngarahin orang-orang kalau kita sering kebawa emosi. Kemarin pun aku juga pengen banget untuk apa ya, ngevaluasinya itu sambil marah-marah karena banyak miss yang teman-teman lakuin, padahal aku udah kasih tahu gini. Lebih banyaknya ke SC, terus lebih sedikitnya ke kerjaan teman-teman sendiri. Padahal aku udah ngasih tahu kayak gini. Kalau ngadain pertemuan kenapa kok nggak tanya? Pengen marah-marah kayak gitu. Tapi ya gimana lagi ya? Kalau seumpamanya aku langsung marah-marah kayak gitu kan, ya nggak etis banget. Teman-teman malah ngerasa nggak nyaman berada di kepanitiaan ini. Ya udah deh. Itu kayak harus sabar, harus lebih ekstra sabar sih. Prakteknya emang sulit banget. Bahkan aku sempat ngechat dengan nada kritik pedas banget. Terus aku pikir-pikir beberapa menit, ini kayak nggak pantas. Aku tarik supaya nggak ngelakuin hatinya kan. Jadi jangan sampai mereka udah ngelakuin kesalahan, terus kita buat mereka nggak enak karena omonganku sih lebih tepatnya. Mungkin teman-teman belum ngelakuin. Aku ngebuat hati orang-orang nggak enak, yaitu masalahnya malah kita tumpuk, kita nggak nyelesain masalah, malah kita nambahin masalah orang lain. Jadi emang kita yang perlu sabar, kita yang harus legowo terlebih dahulu sebelum kita jadi pemimpin yang baik sih. Bahkan aku juga pengen sebenarnya belajar terus-terusan jadi pemimpin yang baik itu kayak gimana sih. Apakah aku udah jadi pemimpin yang baik atau belum. Terus ngelihat dari kinerjanya teman-teman, ini kayaknya masih ada masalah. Aku introspeksi terlebih dahulu ke diriku sendiri. Aku kurang apa sih? Mungkin aku kurang ngasih arahan atau aku kurang ngebantu teman-teman. Aku cuman ngasih tahu doang tanpa ngebantu apapun. Itu aku introspeksi terlebih dahulu. Dan itu bisa teman-teman praktekkan juga. Banyakin introspeksi, bantu-bantu temennya, ciptain suasana meskipun berbeda dengan kepribadian teman-teman. Kalau ada problem didiskusikan, bukan cuman oh gitu doang. Mungkin cukup itu aja sih, kurang lebihnya bisa aku kembaliin ke Rahmah untuk penutupan karena udah jam 10. Intinya apa yang udah kita dapetin hari ini itu nggak akan berguna kalau seumpamanya kita cuman ketahui doang, tapi nggak kita praktekkan. Jadi aku ulangin lagi, semua yang kita ketahui itu sebenarnya nggak guna kalau nggak kita manfaatin. Cara manfaatinnya ada dua. Kalau nggak dipraktekkan, yang kedua disebarkan. Dan aku pun, karena masih mempraktekkan, masih belum bisa maksimal dengan ilmu yang ku ketahui prakteknya, ya aku bagiin ke teman-teman saat ini. Kayak yang aku lakuin. Karena aku masih ngerasa aku belum maksimal. Mungkin ada teman-teman di sini yang bisa lebih maksimal daripada aku. Mungkin Sofia, mungkin Ananda, mungkin Vivi, mungkin Savana yang mungkin lebih baik sebenarnya daripada aku. Dan apa yang aku bagiin bisa teman-teman manfaatin supaya teman-teman bisa berlomba-lomba sama aku untuk jadi lebih baik lagi. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Astabaqul khairat. Mungkin aku cukupkan sampai sini aja. Kurang lebihnya aku mohon maaf kalau ada salah kata. Kelanjutannya teman-teman bisa
diskusikan untuk proses upgrading atau bonding yang perlu dilakukan di setiap divisi teman-teman atau di seluruh kepanitiaan Pasrabes. Karena ini kita masih bisa dibilang setengah, bukan setengah, masih belum setengah perjalanan ini. Kita acaranya masih 1 bulan, bahkan kita belum menginjak ke acara. Jangan sampai sebelum acara kita udah banyak yang rontok, banyak yang bisa dibilang motivasinya udah menurun banget karena kita nggak bisa memaksimalin. Mungkin aku sebagai pemimpin nggak bisa memaksimalin, atau teman-teman di sini yang diamanahi sebagai COHR yang harus bisa memantau kondisinya teman-teman nggak bisa maksimalin, ya hasil nanti nggak bisa maksimal sampai terakhir. Jadi ya aku mohon bantuannya teman-teman untuk membantu diriku, ya juga untuk ya jangan untuk diriku deh, jangan untuk diriku, mending dikembaliin ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang terbaik yang akan ngebales Allah Subhanahu Wa Taala. Balasanku apapun nanti ke depannya itu nggak seberapa, nggak ada apa-apanya, tapi balasan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih bagus. Mungkin aku cukupkan sampai sini, aku serahin ke Rahmah, silakan. Oke, Arhama, makasih Kron buat penjelasannya, materinya, upgrading kita hari ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Oh ya, aku juga mau nyampein dikit aja sih buat teman-teman COHR yang hadir malam ini. Itu tadi udah disampaikan ya sama Arhama, kalau misalnya kita rapat-rapat besar ataupun kita acara bonding atau upgrading kayak gini itu teman-teman HR itu yang paling dibutuhin gitu. Kita harus ngerencanain gimana buat bonding itu yang benar-benar berkualitas, rapatnya berkualitas, yang disesuaikan sama teman-teman di divisinya masing-masing gitu. Jadi kalau misal aku minta pendapat atau apapun itu bisa langsung disampaikan aja gitu. Karena kan teman-teman itu jadi wakilnya anggota di divisinya masing-masing gitu kan ini juga jadi salah satu penyebab kita gagal tiap rapat gitu ya, karena ada miskom, karena ketika ada teman-teman kita yang mungkin punya keluh kesah di rapat-rapat itu gimana, ataupun di keanggotaannya itu ada masalah apa, kita nggak bisa ngedengar gitu keluh kesahnya mereka. Jadi ini buat pembelajaran kita aja ya tim HR, semoga kita bisa jadi lebih aktif gitu, kita bisa mengerti teman-teman kita di divisinya kita, terus kita diskusiin solusi terbaik di grup HR kita. Terima kasih, itu aja sih dari aku. Dari Ahrama juga cukup. Terima kasih teman-teman semua udah nyempetin buat upgrading, buat sharing-sharing malam ini. Sebelumnya kita ucapin alhamdulillah 3 kali dan istighfar 3 kali, dilanjut doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin udah cukup, bisa live duluan. Terima kasih Sofia, Pipi, Usapana, Ananda, Anada. Terima kasih semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Udah kan?